saya akan menjelaskan tentang distribusi kontinu yang keenam, yaitu distribusi eksponensial. Nah, contoh soal distribusi eksponensial, perhitungan manual dan menggunakan software. Jadi ini satu contoh, sebuah lampu bohlam memiliki umur rata-rata 6 jam sebelum padam. Tentukan peluang bahwa lampu menyala lebih dari 8 jam. Nah, ini perhitungan manualnya. Yang kita ketahui dari soal di atas yaitu rata-rata waktu hidup yaitu sama dengan 6 jam. Jadi lambda dari 1/6 yaitu mendapatkan hasil 0,1667. Peluang lampu menyala lebih dari 8 jam, jadi kita menggunakan rumus probabilitas X lebih besar dari X sama dengan eksponensial dipangkatkan min lambda X. Jadi probabilitas X lebih besar dari 8 sama dengan eksponensial minus 0,1667 hasil yang di atas ini dikalikan dengan 8 mendapatkan eksponensial minus 1,3336. Jadi eksponensial minus dari 1,3336 kita bulatkan menjadi 0,2636. Jadi probabilitas dari X lebih besar dari 8 yaitu 0,2636. Nah, ini dia perhitungan software, sintaksnya. Sekarang kita masuk ke R. Kita ketik sintaksnya. Yang berikut, underscore 8, XP, buka kurung, minus, dikali dengan 8. Add, buka kurung, tanda petik, probabilitas, buka kurung, X lebih besar dari 8, tutup kurung, sama dengan GT, underscore 8, N, tanda petik, huruf, Ctrl R. Hasilnya mendapatkan 0,2635971. Jadi untuk hasilnya antara perhitungan manual sama perhitungan di software itu sama. Itu mendapatkan hasil 0,2635 dan manualnya itu mendapatkan hasil 0,2636. Bedanya itu di pembulatan saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan distribusi kontinu yang ketujuh, yaitu distribusi Weibull. Di sini saya memiliki soal yaitu sebuah komponen elektronik memiliki umur pakai dalam jam yang mengikuti distribusi Weibull dengan parameter K sama dengan 2, lambda sama dengan 1000, dan T sama dengan 800. Pertanyaannya, berapa probabilitas bahwa komponen tersebut gagal sebelum 800 jam? Kita masuk ke penyelesaiannya, yaitu di sini rumus fungsi distribusi kumulatif CDF Weibull yaitu Ft sama dengan 1 kurang E pangkat T per lambda pangkat K. Kita tinggal kasih masuk nilainya saja, yaitu untuk T-nya sama dengan 800, jadi F 800 sama dengan 1 kurang
E dipangkatkan 800 per 1000 dipangkatkan 2. Kita kerjakan yang dalam kurung duluan, yaitu 800 per 1000. Jadi 800 per 1000 hasilnya 0,8. Jadi tulisnya 1 kurang E pangkat 0,8 dipangkatkan 2. Hasilnya yaitu kita kerjakan yang bagian tanda kurung lagi, 0,8 dipangkatkan 2 hasilnya 0,64. Setelah itu kita kerjakan bagian yang E dipangkatkan 0,64 hasilnya 0,5273. Maka dari itu F800 sama dengan 1 kurang 0,5273 hasilnya 0,4727. Ini untuk perhitungan manual. Kalau kita hitung dalam software, teman-teman bisa buka R, terus tekan file, pilih yang new script. Nah, di sini teman-teman tinggal kasih masuk saja nilai K-nya. K kurang dari kurang 2, lambdanya kurang dari kurang 1000 dan P-nya kurang dari kurang 800. Untuk menghitung probabilitas gagal sebelum 800 jam, teman-teman bisa ketik prob underscore gagal kurang dari kurang PWibul, buka kurung, masuk T, koma, shape sama dengan K, koma, scale sama dengan lambda, tutup kurung. Untuk menampilkan hasilnya, teman-teman bisa ketik prob underscore gagal. Kalau sudah ketik semua ini, teman-teman bisa Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R. Nah, hasilnya itu 0,4727076. Karena saya hanya mengambil 4 angka di belakang koma, jadi hasilnya 0,4727. Sama dengan yang tadi di perhitungan manual, hasilnya 0,4727. Teman-teman, di sini saya melanjutkan, yaitu saya mendapatkan distribusi log normal. Berikut contoh soalnya adalah waktu yang dibutuhkan seorang pekerja untuk menyelesaikan suatu tugas mengikuti distribusi log normal dengan parameter mu sama dengan 1,5 dan sigma sama dengan 0,4. Itulah peluang bahwa pekerja menyelesaikan tugas kurang dari 6 jam. Di sini kita masuk dalam perhitungan manualnya, yang dimana rumus probabilitas yaitu Px kurang dari X kecil sama dengan Z ln X kurang mu per sigma. Kita masukkan, kita punya parameter-parameter pada rumusnya, yang dimana Z sama dengan ln 6 kurang 1,5 per 4 per 0,4 sama dengan 1,7918 kurang 1,5 dibagi 0,4 mendapatkan hasilnya yaitu 0,7295 atau kita bisa bulatkan menjadi 0,73. Yang dimana PX kurang dari 6 sama dengan PZ kurang dari 0,73. Yang dimana PZ kurang dari 0,73 pada buku tabel yaitu hasilnya 0,7673. Nah, di sini ini perhitungan manualnya. Kita akan masuk pada perhitungan dalam R-nya. Kita buka aplikasi R. Buka aplikasi R. Terus kita kasih masuk parameter-parameternya. Yang dimana mu-nya kurang dari sama dengan 1,5. Terus sigmanya kurang dari sama dengan 0,0,4 karena pada R tidak bisa menghitungnya tidak bisa terbaca kalau misalnya kita pakai koma. Habis itu nilai X-nya kurang dari sama dengan 6 dan nilai Z-nya kurang dari sama dengan buka kurung log buka kurung X
kurang mu per sigma. Terus kita tulis P norm dalam kurung Z. Karena di sini kita pakai yang log normal. Terus kita Ctrl R supaya membuktikan apakah hasilnya sama dengan perhitungan manual atau tidak. Pada R itu hasilnya mendapatkan 0,76711211. Dan kita lihat pada perhitungan manualnya hasilnya sama, yaitu 0,7673. Saya akan menjelaskan tentang distribusi kontinu yang ke-9, yaitu distribusi T. Kita masuk pada contoh soal. Seorang dosen ingin tahu apakah rata-rata nilai ujian mahasiswa di kelas A berbeda dari nilai standar kelulusan, yaitu 75. Dosen mengambil sampel acak 12 mahasiswa dan mendapatkan data nilai sebagai berikut. Nilai mahasiswa 72, 78, 80, 74, 77, 76, 81, sampai yang ke 78. Sini uji pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Apakah rata-rata nilai kelas A berbeda dari 75? Di sini untuk penyelesaian secara manual, kita tentukan X-nya, yaitu rata-rata nilai ujian mahasiswa. Yang kedua, kita mengambil hipotesis dengan H0, mu sama dengan 75, dan H1 mu tidak sama dengan 75. Dengan taraf signifikansi 0,05, kita melakukan statistik uji. Yang pertama, sebelum mencari statistik uji, kita mencari nilai dari X-bar-nya dulu. Di sini dengan X-bar-nya, sigma XI per N, kita masukkan semua nilai mahasiswa, yaitu 72 tambah 78 sampai 78 per 12. Hasilnya itu 920 per 12 sama dengan 76,667. Selanjutnya kita mencari nilai dari S-nya. Dengan rumus S sama dengan akar dari sigma XI kurang X bar dipangkatkan 2 per N kurang 1. Kita masukkan semua rumusnya. Nanti hasilnya akan mendapatkan 2,775. Sekarang kita mencari nilai statistik uji dengan T sama dengan X bar kurang 0 per S bar akar N sama dengan X barnya tadi 76,667 dikurang 0,75 per S nya didapatkan hasil tadi 2,775 dibagi dengan akar N nya itu 12 sama dengan 1,667 dibagi dengan 2,775 dan akar dari 12 yaitu 3,46 sama dengan 1,667 dibagi dengan 0,801 sama dengan 2,081. Dan untuk titik kritisnya dengan derajat bebasnya df sama dengan n kurang 1 sama dengan 12 kurang 1 sama dengan 11. Dan untuk nilai T tabelnya itu sama dengan 2,201 per 2 atau T lebih dari T alfa per 2. Karena nilai T hitungnya itu 2,081 kurang dari nilai T tabelnya yaitu 2,201, maka kita gagal untuk menolak H0. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dengan taraf signifikansi 0,05 tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata nilai ujian mahasiswa berbeda dari 75. Nah, di sini untuk sintaks yang akan kita gunakan pada aplikasi R. Dan untuk membuktikan apakah hasilnya sama dengan pekerjaan manual, maka langsung saja kita masuk pada
aplikasi R, kita buat new script. Maka yang pertama-tama di sini yang harus kita lakukan yaitu yang pertama adalah menginput data. Menginput data, caranya yaitu kita ketik nilai kurang dari sama dengan C, kedua 78, 80, 74, 77, 76, 81, 79, 75, 73, 77, dan 78. Kurung statistik dasarnya. Yang pertama, untuk menghitung rata-rata, kita masukkan di sini rata-rata dengan kurang dari sama dengan min dalam kurung nilai kurung. Selanjutnya untuk simpangan baku kita masukkan kurang dari sama dengan SD dalam kurung nilai. Selanjutnya N-nya kurang dari sama dengan TH nilai. Tahap yang ketiga yang harus kita lakukan uji T satu sampel. Di sini kita masukkan uji T kurang dari sama dengan T tes buka kurung nilai koma mu sama dengan 75, alternatif sama dengan tanda kutip to site. Di sini kita yang keempat yang harus kita lakukan untuk tampilkan hasil uji, maka kita ketik uji T. Selanjutnya tahap yang kelima yang kita lakukan adalah tulis aturan keputusannya. Keputusan. Di sini jika P value kurang dari 0,05 maka tolak nol. Terus jika P value kurang dari lebih dari sama dengan 0,05
maka gagal tolak kanan. Sini T-nya harus besar teman-teman. Oke, selanjutnya tahap 6 yang harus kita lakukan adalah buat kesimpulan otomatis berdasarkan hasil alfanya 0,05. Ini kita masukkan if uji T P value alpha kurang di sini tutup kurang bawah. Oke, maka kita akan coba untuk merunningnya. Di sini kita blok sampai di 4, terus kita Ctrl R. Nah, di sini hasilnya telah keluar. Selanjutnya di sini kita blok dari yang bagian 5 sampai yang bagian 6. Hasil yang didapatkan dari software yaitu T hitungnya 2,081, derajat bebasnya 11. Di sini kita menggunakan nilai p-value. P-value-nya 0,06159. Dengan aturan keputusannya yaitu jika p-value kurang dari 0,05 maka tolakkan 0. Tetapi jika p-value lebih dari sama dengan 0,05 maka gagal menolakkan 0. Nah, di sini karena p-value kita 0,06159 itu dia sudah lebih dari 0,05, maka kita punya keputusannya yaitu kita gagal tolakkan 0. Jadi kesimpulannya rata-rata nilai mahasiswa tidak berbeda signifikan dari 75. Nah, sekarang kita akan bandingkan dan teman bisa lihat bahwa nilai di sini. Oke, teman-teman bisa lihat bahwa nilai T hitung yang di software yaitu 2,081 sama dengan yang kita kerja tadi secara manual, 2081. Nah, di sini juga derajat bebasnya sama 11. Nah, ini karena di software kita menggunakan p-value, tapi kalau di manual kita menggunakan t-tabel. Maka di sini keputusannya pun sama. Kita gagal menolak 0 karena di software di sini kan aturan keputusannya jika p-value lebih dari sama dengan 0,05 maka gagal menolak 0. Nah, kalau di sini keputusannya itu kalau 0 ditolak jika T kurang dari min T alfa per 2 atau T lebih dari T alfa per 2. Karena di sini kan T kita sama dengan 2,081, dia kurang dari T tabel kita yaitu 2,201, maka kita gagal menolak 0. Nah, maka di sini pun kesimpulannya sama yaitu rata-rata nilai mahasiswa tidak berbeda signifikan dari 75. Selanjutnya, saya akan menjelaskan distribusi kontinu yang ke-10, yaitu distribusi F. Contoh soalnya, sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah variansi waktu kerja karyawan bagian produksi berbeda dibandingkan dengan bagian administrasi. Dari hasil pengamatan didapat sampel bagian produksi itu sebanyak 16 karyawan, dengan variansi waktu kerjanya itu 18. Yang kedua, sampel bagian administrasi itu sebanyak 10 karyawan, dengan variansi waktu 9. Ujilah pada taraf signifikansi alfa sama dengan 5%. Apakah terdapat perbedaan variansi antara kedua bagian tersebut?
Oke, jadi yang pertama yaitu uji hipotesis. H0 itu sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Artinya tidak ada perbedaan variansi. Yang kedua, H1 itu sigma 1 kuadrat itu tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Artinya ada perbedaan variansi. Selanjutnya, statistik uji F. Rumusnya yaitu F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. Yang besar itu harus taruh di pembilangnya agar bisa lebih dari 1 atau sama dengan 1. F itu sama dengan 18 per 9 itu sama dengan 2. Selanjutnya derajat kebebasannya. Derajat bebas pembilang itu sama dengan N1 kurang 1 sama dengan 16 kurang 1. Yaitu sama dengan 15. Derajat bebas penyebut itu atau DF2 itu sama dengan N2 kurang 1 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Lanjut ke nilai kritis F. Untuk uji dua arah itu ada batas atas dan batas bawahnya. Untuk batas atasnya itu F 0,975 itu derajat bebas pertamanya itu 15, derajat bebas keduanya itu 9. Itu sama dengan 3,7693. Untuk batas bawahnya itu F 0,025. Derajat bebas pertamanya itu 15, derajat bebas keduanya itu 9. Itu sama dengan 1 per F 0,975. Derajat bebas pertamanya itu 9, derajat bebas keduanya itu 15. Jadi sama dengan 1 per 3,122,394 sama dengan 0,3202. Selanjutnya itu daerah kritis. Tolak nol jika F itu kurang dari 0,3202 atau F lebih dari 3,7693. Karena nilai hitung itu sama dengan 2, berarti tidak berada di daerah kritis. Kesimpulannya itu, pada taraf signifikansi 5%, tidak ada bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa variansi waktu kerja bagian produksi berbeda dari variansi waktu kerja bagian administrasi. Selanjutnya yaitu kita menghitung menggunakan aplikasi R. Jadi kita tinggal masukkan sintaksnya. Nah, yang ini itu untuk datanya, yaitu N1 itu 16, N2-nya itu 10, variansinya yang pertama itu 18, variansi yang keduanya itu 9. Dengan alfanya itu 0,05. Jadi kita tinggal langsung log semua, lalu kita running. Maka hasilnya yaitu untuk hitung-nya sama dengan 2, derajat bebas pertama itu 15, derajat bebas keduanya itu 9. Untuk tabel bawah atau batas bawahnya itu 0,3202345. Untuk batas atasnya atau tabel atas itu 3,769357. P-value-nya itu 0,295173. Maka keputusannya yaitu gagal tolak H0 atau tidak ada bukti perbedaan variansi pada alfa 0,05. Maka hasil dari kerja manual dan juga menggunakan aplikasi R yaitu sama, tidak berada di daerah kritis. Iya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi kontinu yang terakhir, yaitu distribusi chi-square. Di sini kita mempunyai contoh soal di mana seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin pria atau wanita dengan minat berkarir di bidang data di kalangan mahasiswa tingkat akhir dengan menggunakan taraf nyata sebesar 5%. Berikut ini adalah data observasi atau OIJ-nya. Dapat dilihat pada tabel bahwa yang minat berkarir pria yaitu 70, wanita 80. Total yang berminat berkarir adalah 150. Dan yang tidak minat berkarir untuk pria adalah 30 dan wanita 50. Totalnya 80. Dan berikutnya adalah total pria.
keseluruhan adalah 100, total wanita keseluruhan adalah 130. Dan total seluruhnya pria dan wanita adalah 230. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Pertama, merumuskan hipotesisnya, di mana H0 tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan minat berkarir di bidang data. Dan H1-nya ada hubungan antara jenis kelamin dan minat berkarir di bidang data. Selanjutnya kita menghitung frekuensi harapan atau EIJ. Dengan rumus EIJ sama dengan total baris I dikali total kolom J per total keseluruhan. Selanjutnya kita menghitung untuk yang minat berkarir untuk pria. Dengan E11 sama dengan 150 dikali 100. 150 merupakan total baris pertama dan 100 merupakan total kolom pertama. Dibagi dengan 230 merupakan total keseluruhan. Hasilnya sama dengan 65,22. Begitupun untuk wanita dengan E12 sama dengan 150 dikali dengan 130 dibagi 230 hasilnya 84,78. Selanjutnya untuk yang tidak minat berkarir, bagi pria E21 sama dengan 80 kali 100, di mana 80 merupakan total baris kedua dan 100 merupakan total kolom pertama. Dibagi dengan 230, hasilnya 34,78. Selanjutnya yang wanita, E22 sama dengan 80 kali 130, di mana 80 merupakan total baris kedua dan 130 merupakan total kolom kedua. Dibagi dengan total keseluruhannya 230 sama dengan 45,22. Selanjutnya, kita menghitung nilai dari chi-square hitungnya. Dengan rumusnya sama dengan sigma I, sigma J, OIJ kurang EIJ pangkat 2 per EIJ. Di sini telah tersedia tabel bantu yang telah kita buat untuk mencari nilai chi-square hitungnya. Dan di sini tabel bantunya mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom. Dan untuk hasilnya yang kita dapatkan untuk nilai chi-square hitungnya yaitu 1,782. Selanjutnya menentukan nilai kritis dengan derajat bebasnya R kurang 1 dikali C kurang 1 sama dengan 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1 sama dengan 1. Dan untuk taraf signifikannya alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Maka chi-square tabelnya adalah 3,841. Selanjutnya untuk keputusan H0 ditolak jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel. Karena chi-square hitung sama dengan 1,782 kurang dari chi-square tabel sama dengan 3,841, maka kita menerima H0. Jadi kesimpulannya, tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan minat berkarir di bidang data. Nah, berikut ini merupakan sintaks yang digunakan dalam software R dalam mencari distribusi chi-square. Untuk membuktikan apakah sintaks ini mempunyai hasil yang sama dengan pekerjaan manual tadi, maka kita akan masuk ke dalam aplikasi R. Ini kita masuk.
Di sini kita masukkan sintaksnya. Dengan sintaksnya yang pertama membuat tabel kontingensi, di mana sintaksnya itu data underscore minat kurang dari kurang matriks buka kurung C buka kurung 70, 30,80,50. Ini merupakan nilai yang tertera pada soal. Dengan end row-nya 2, row-nya true. Selanjutnya menambahkan nama baris dan kolom. Row names dalam kurung data underscore minat kurang dari kurang C buka kurung tanda kutip pria, tanda kutip wanita. Call names dalam kurung data underscore minat kurang dari kurang C buka kurung tanda kutip ya, tanda kutip tidak tutup kurung. Selanjutnya menampilkan tabel. Di sini kita masukkan sintaksnya data underscore minat. Selanjutnya melakukan uji chi-square tanpa yates correction, biar sama dengan perhitungan manual yang tadi kita buat. Di sini sintaksnya hasil kurang dari kurang chi-square test buka kurung data underscore minat, corrects sama dengan false. Tutup kurung. Di sini untuk menampilkan hasil uji maka kita ketik lagi hasil. Setelah itu kita blok dan lakukan running. Setelah di running maka hasil yang keluar adalah seperti ini dengan nilai chi-square-nya itu 1,784, derajat bebasnya 1, p-value-nya 0,1817. Maka kita akan melakukan perbandingan antara perhitungan manual dan juga software. Nah, dapat dilihat di sini bahwa nilai chi-square hitungnya sama, yaitu 1,784, dan derajat bebasnya juga di sini sama ya. Ini bisa dilihat di sini. Teman-teman bisa lihat derajat bebasnya sama, yaitu df sama dengan 1. Nah, di sini bisa dilihat karena di sini untuk keputusannya itu jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel maka kita tolakkan 0. Nah, namun di perhitungan software biasanya menggunakan nilai p-value dengan aturan keputusannya, yaitu jika nilai p-value kurang dari nilai alfa, yang dimana alfanya di sini 0,05, berarti jika p-value kurang dari 0,05 maka kita menolakkan 0. Akan tetapi jika p-value lebih dari atau sama dengan 0,05 maka kita terima 0 atau H0 gagal ditolak. Nah, karena di sini p-value-nya 0,1817 dan kita punya H0-nya, kita punya alfanya itu 0,05, maka karena p-value dia lebih dari 0,05 maka keputusannya yaitu adalah terima H0. Nah, maka di sini dapat disimpulkan bahwa perhitungan software dan juga perhitungan manual mempunyai hasil yang sama.